Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan refleks-refleks yang terjadi pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu baju bayi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan refleks menghisap atau refleks menyusu. Jadi, bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika kita menyentuhkan atau meletakkan ujung tangan kita ke dekat mulut bayi. Nah, jadi refleks ini bayi akan menghisap atau menyusu ke tangan kita. Refleks ini bisa terjadi ketika bayi akan menyusu kepada ibunya. Yang selanjutnya adalah refleks menggenggam atau palmar grasp reflex. Nah, refleks ini adalah gerakan jari-jari tangan mencekam benda-benda jika disentuhkan ke tangan bayi. Jadi, refleks ini seperti ini, tangan kita didekatkan kepada tangan bayi. Nah, si bayi ini akan refleks menggenggam tangan kita. Refleks ini akan hilang setelah 3-4 bulan. Lalu yang selanjutnya adalah refleks mencari atau refleks rooting. Nah, akan terjadi peningkatan kekuatan otot atau tonus pada lengan dan tungkai sisi ketika si bayi kita menoleh ke salah satu sisi. Nah, contohnya seperti ini. Kita meletakkan tangan kita ke pipi dekat mulut bayi, maka si bayi itu akan refleks mencari. Refleks ini bisa terjadi ketika si bayi akan menyusu. Refleks ini akan hilang setelah berusia 3-4 bulan. Lalu, yang selanjutnya adalah refleks Moro atau Moro refleks. Refleks Moro ini adalah suatu respon tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Contohnya seperti ini, kita mengangkat bayi secara perlahan, lalu kita kejutkan seperti ini. Maka otomatis si bayi akan merasa terkejut dan tangan-tangannya ini seperti ini. Yang selanjutnya adalah refleks Babinski. Nah, refleks primitif pada bayi ini berupa gerakan jari-jari kaki mencekam ketika bagian bawah kaki ini diusap. Seperti ini. Kita usap kaki bayi, maka si kaki-kaki ini akan mencengkam. Refleks ini akan hilang di usia 4 bulan. Nah, yang selanjutnya adalah refleks menelan. Nah, refleks menelan ini adalah gerakan ketika mulut bayi dimasukkan benda-benda atau minuman seperti ASI ke dalam mulutnya. Nah, refleks ini terjadi ketika contohnya pada saat bayi sedang menyusu kepada ibunya. Lalu yang selanjutnya ada enabling reflex. Jadi refleks ini terjadi ketika si bayi ini terkena tiupan angin di dekat matanya. Jadi gerakan ini bisa menutup dan mengejapkan matanya. Jadi fungsinya ini untuk melindungi mata dari cahaya dan benda-benda asing seperti kehidupan. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan menutup atau dia akan mengerjapkan matanya. Seperti contoh, kita akan meniup mata bayi, maka si bayi akan refleks menutup matanya. Lalu ada refleks pupillary. Jadi refleks ini gerakan menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang. Jadi si bayi ini ketika didekatkan ke cahaya yang terang, maka si pupilnya akan berubah seperti ini. Lalu jika kita membawa bayi lagi ke tempat yang redup atau cahayanya kurang, maka si pupil bayinya ini akan berubah kembali seperti semula. Yang selanjutnya ada refleks tonic neck. Jadi refleks ini disebut juga posisi menengadah dan muncul pada usia 1 bulan dan akan menghilang pada usia 5 tahun. Jadi saat kepala bayi digerakkan ke samping, lengan pada sisi tersebut akan lurus seperti ini. Maka yang sebagian sini akan lurus dan sebagiannya lagi akan menekuk. Refleks tonic labirin. Jadi pada posisi terlentang, si refleks ini dapat diamati dengan mengangkat bayi beberapa saat lalu dilepas. Nah, tungkai yang diangkat akan bertahan sewaktu-waktu kemudian jatuh. Refleks ini akan hilang pada usia 6 bulan. Nah, seperti ini ya contohnya, kita mengangkat bayi, lalu kita kejutkan ke bawah,
maka refleks si kaki ini akan tertahan di atas beberapa saat dan kemudian ke bawah. Ada refleks berjalan dan melangkah atau stepping. Jadi, jika ibu atau seseorang yang menggendong bayi dengan posisi berdiri dan ditelusuri permukaan yang keras, ibu atau orang tersebut akan melihat refleks berjalan, yaitu gerakan kaki seperti melangkah ke depan. Nah, seperti ini, maka si bayi ini akan otomatis berjalan. Yang selanjutnya adalah refleks swimming. Nah, refleks ini ditunjukkan pada saat bayi ini berada di dalam kolam yang berisi air. Ia akan mulai mengayuh dan menendang seperti gerakan berenang. Refleks ini akan menghilang pada usia 4-6 bulan. Refleks ini berfungsi untuk membantu bayi bertahan jika tenggelam. Meskipun bayi akan mulai mengayuh dan menendang seperti berenang, namun bayi di air ini sangat berisiko. Jika bayi diletakkan ke dalam air, maka si bayi akan otomatis mengayuh tangan dan kakinya. Refleks splashing. Nah, refleks ini serupa dengan refleks stepping. Ketika bayi ditempatkan di tepi meja, maka ia akan mencoba untuk melangkah ke atas meja. Umumnya, refleks ini akan hilang setelah berusia 2 bulan. Seperti contoh, kita mengangkat bayi, lalu kita coba ke atas meja. Nah, si bayi ini akan otomatis berjalan menapaki meja tersebut. Yang selanjutnya adalah refleks merangkak. Nah, refleks merangkak ini, jika ibu atau seseorang menelungkupkan bayi yang baru lahir, maka si bayi itu akan membentuk merangkak, seperti pada saat di dalam rahim tertekuk ke arah tubuhnya. Yang terakhir adalah galan refleks. Nah, refleks yang satu ini bisa kita coba dengan membalikan punggung bayi ke arah samping, lalu kita raba di bagian punggungnya, maka otomatis bayi ini akan bergerak ke arah yang disentuh. Nah, biasanya pemeriksaan refleks pada bayi ini dilakukan dokter sembari memegang wajah bayi ke arah bawah. Atau bisa juga seperti ini. Kita pegang punggungnya. Nah, refleks ini membantu rentang gerak di pinggang bayi. Jadi, ini merupakan persiapan untuk bayi mulai merangkak sebelum bisa berjalan.